Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini Ibu akan membahas mengenai soal kemarin yang sudah Ibu berikan kemarin ya. Soal pada aktivitas mandiri halaman 5 ya. Ibu bahas sekarang. Kalian kalau ada yang salah silahkan direvisi ya. Untuk nomor 1, sebuah benda yang luas alasnya 2 meter persegi memiliki tekanan sebesar 80 Newton per meter persegi. Berapakah gaya yang bekerja pada benda tersebut? Nah, perhatikan ya, berapakah gaya yang bekerja pada benda tersebut? Nah, di sini diketahui tekanan sama dengan 80 Newton per meter persegi. P tekanan ya. Kemudian A, luas bidang tekan adalah 2 meter persegi. Maka yang dicari adalah gaya ya. Kalau rumus tekanan itu P sama dengan F per A, maka jika ditanyakan gaya, maka ini dikalikan ya. P dikali A sama dengan 2 kali 80 sama dengan 160 Newton. Kemudian yang nomor 2, paku yang luas penampangnya 2 mm persegi akan ditancapkan pada papan kayu. Jika paku dipukul dengan gaya 0,6 Newton, berapakah tekanan yang diterima papan kayu? Nah, di sini kita lihat A-nya atau luas bidang tekannya adalah 2 mm persegi. Nah, yang perlu kalian cermati ketika mengerjakan soal adalah kalian lihat satuannya ya. Satuan yang diminta sebenarnya adalah meter persegi ya. Karena ini masih dalam milimeter persegi, berarti kalian rubah dulu dari milimeter persegi ke meter persegi. Dari milimeter ke meter itu naik 3 kalau di tangga ya. Naik 3 sehingga setiap naik, karena ini persegi, satuannya kuadrat ya, karena ini persegi, setiap naik dia dibagi 100. Nah, kalau naiknya 3 kali, 3 tangga, berarti 100 kali 100 kali 100, yaitu 1 juta. Jadi 2 dibagi 1 juta, yaitu atau 0,000002 ya. Itu kalau pakai bilangan desimal. Nah, kalau pakai bentuk seperti ini ya, bentuk baku seperti ini, kalian cukup tuliskan 2 dikali 10 pangkat min 6 karena dibagi 1 juta. 1 juta itu nolnya 6 ya. Jadi karena dibagi dia pangkatnya min ya. 2 dikali 10 pangkat min 6. Nah, F-nya atau gayanya adalah 0,6 Newton. Kalau ini kita rubah ke bentuk baku seperti ini ya. Jadinya 6 dikali, karena ini hanya satu angka di belakang koma ya, berarti cukup pakai 10 pangkat min 1, karena 0,6 berarti min 1 ya, 6 kali 10 pangkat min 1. Kemudian maka P-nya sama dengan F per A, 6 kali 10 pangkat min 1 dibagi 2 dikali 10 pangkat min 6, 6 dibagi 2 itu 3 ya. Kemudian kalian harus tahu konsep pangkat. Nah, konsep pangkat 10 pangkat min 1, kalau dia bilangan dasarnya sama yaitu sama-sama 10 ya. Pangkat ini kalau ketemu dengan pembagian maka pangkatnya dikurangi. Jadi min 1 dikurangi min 6 ya. Min dikurangi min. Nah, min dikurangi min. Nah, ini ya, min dikurangi min. Nah, perhatikan, min ketemu min plus jadinya di sini min 1 ditambah 6 ya. Min 1 dikurangi min 6, ini min ketemu min jadinya plus, jadinya min 1 plus 6 ya. Min 1 plus 6 sama dengan 5 ya. Min 1 ditambah 6 sama dengan 5. 3 kali 10 pangkat min 1 ditambah 6 sama dengan 3 kali 10 pangkat 5. Atau kalau mau dirubah ke bilangan biasa bisa, jadi ini kalian tinggal tambahkan aja nolnya 5 ya, jadinya 300.000 Newton per meter persegi. Nah, itu. Kemudian yang nomor 3. Untuk yang nomor 3, sebuah kubus besi yang memiliki panjang sisi 5 cm diletakkan di atas meja yang luas permukaannya 10 meter persegi. Jika berat kubus tersebut adalah 5 Newton, maka tentukan tekanan yang dihasilkan kubus besi tersebut ya. Perhatikan ya, kubus besi ini nggak usah kita pakai ya. Nggak usah kita pakai yang ini, yang kita pakai cukup ini saja ya, sama ini.
Ya, panjang sisi 5 cm, anggap dia kubus. Kalau kubus berarti kan bentuknya seperti ini ya, sisinya sama. Nah, perhatikan. Nah, di sini 5, di sini 5. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah luas bidang tekan yang di bawah ya. Luas bidang tekan yang di bawah. Jadi, karena dia bentuknya persegi, kalau kubus itu sisinya adalah persegi ya. Jadi, luas persegi adalah sisi kali sisi. Sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. Ini satuannya masih dalam cm persegi. Perhatikan, satuannya masih dalam cm persegi, berarti kita ubah ke meter persegi. Dari cm ke meter naik 2 tangga. Karena dia persegi atau kuadrat, jadi setiap naik 1 tangga dibagi 100. Jadi kalau naik 2 tangga, 100 kali 100 sama dengan 10.000. Nah, atau kita pakai bentuk baku saja seperti ini, yaitu 25 kali 10 pangkat min 4 ya. Kita pakai bentuk seperti ini, 25 kali 10 pangkat min 4, karena 10.000 nolnya 4 ya. Jadinya pangkat min 4 karena dia dibagi. Kemudian F-nya 5 Newton. Jadi kita tinggal bagi F per A. F-nya 5 per 25 kali 10 pangkat min 4. Ini coret dibagi dapat 5. Jadi 1/5 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini biar lebih gampang seperti ini ya. Kita bisa kali, nah ini kalau kita rubah ke bentuk desimal jadinya 0,0005. Ada 4 angka di belakang koma karena dia 10 pangkat min 4 dikali, nah ini biar hilang komanya ya. Nah, dari bentuk ini kita rubah ke bentuk ini dulu, terus kita kalikan, atau mau langsung juga boleh, nggak apa-apa ya. Dikalikan 10.000. Kenapa 10.000? Karena 10.000 nolnya 4, sorry bukan 5 ya tapi 4. 10.000 nolnya 4, sedangkan ini 4 angka di belakang koma, jadi untuk menghilangkan komanya kita kalikan dengan 10.000 gitu ya. Jadi ini hilang komanya, ini dicoret, jadinya tinggal 5. 1 dikali 10.000, 10.000 bagi 5 sama dengan 2.000 Newton per meter persegi. Ya, itu. Kemudian yang nomor 4, sebuah balok bermasa 100 kg dengan ukuran panjang 2 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 0,5 meter. Tentukan tekanan dasar balok jika balok diletakkan di atas meja. Nah, permasalahannya adalah kita tidak tahu bagaimana posisi balok ketika diletakkan di atas meja. Jadi ada 3 kemungkinan ya, luasnya ada 3 kemungkinan seperti yang buat tulis sini. Kemungkinan luas pertama A1, A2, dan A3. Kemungkinan adalah letak balok bisa seperti ini, yaitu yang di bawah adalah panjang dan lebar, atau seperti ini, yang di bawah bisa panjang dan tingginya, atau seperti ini bentuknya diletakkannya, yaitu sisi lebar tinggi dan ini lebarnya. Nah, jadi ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah kita cari luas bidang tekan yang di bawah ya. Luas bidang tekan itu yang di bawah, yaitu panjang kali lebar, panjang kali lebar, di mana panjangnya sama dengan 2, lebarnya sama dengan 1, dan tingginya sama dengan 0,5. Jadi ada 3 kemungkinan, panjang kali lebar 2 kali 1 2, atau panjang kali tinggi. Panjang kali tinggi berarti 2 kali 0,5 yaitu 1 meter persegi. Kemungkinan yang ketiga bisa lebar dan tinggi, lebar kali tinggi yaitu 1 kali 0,5 sama dengan 0,5 ya. Kita lihat luas bidang tekan. Ini bentuknya persegi panjang, jadi cara mencarinya kita pakai luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar, atau bisa di sini panjang kali tinggi, tergantung apa yang ada di bawah ya. Ini lebar kali tinggi. Nah, F-nya sama dengan M dikali A ya, karena di sini belum diketahui F-nya, hanya diketahui massa dan gravitasi atau A-nya ya. M kali A, massa dikali gravitasi atau dikali percepatan ya, sama boleh, sama dengan 100 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat sama dengan 1000 Newton. Nah, kemungkinan pertama untuk tekanan F per A1 1000 bagi 2 sama dengan 500 Pascal. P2 F per A2 sama dengan 1000 dibagi 1, 1000 Pascal. P3-nya 1000 dibagi 0,5 atau 1000 dikali 2 ya, yaitu 2000. Nah, ini Ibu pakai seperti ini.
Ini biar hilang komanya, jadi sama-sama Ibu kalikan 10 ya. Kalau bawah dikalikan 10, atas kali 10. Maksudnya dikalikan 10 ini biar hilang komanya ini. Karena hanya satu angka di belakang koma, jadi mengalikannya dengan 10 ya. Jadinya 5, kemudian 1000 dikali 10, 10.000, 10.000 bagi 5, 2.000. Atau mau langsung seperti ini, 1000 dibagi setengah, ini sama artinya dengan 1000 dikali 2/1 sama dengan 2000. Bisa seperti ini juga ya. Terserah kalian mudahnya yang mana. Kemudian yang nomor 5 ya, perhatikan sebuah drum minyak tanah memiliki jari-jari alas 7 cm dan tinggi 100 cm. Jika massa drum itu adalah 61,6, hitunglah tekanan yang diberikan drum terhadap tanah dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, caranya seperti apa? Nah, kita anggap drum itu bentuknya tabung ya anak-anak ya. Jadi drum itu bentuknya tabung dengan bagian bawahnya berbentuk lingkaran. Ini penting ya untuk mencari luas permukaan. Jadi kita pakai luas lingkaran. Luas lingkaran itu VR kuadrat. Jadi ini nggak perlu dipakai ya. Sama dengan V-nya pakai 22/7 kali R-nya 7. Nih jari-jarinya 7 ya. Nih jadinya 22/7 kali 7 kali 7 sama dengan 154 ya. 154 cm persegi. Kalau kita jadikan meter berarti dibagi 10.000 ya. Dibagi 10.000 berarti 0,0154 ya. Dibagi 10.000. Atau 154 bisa dikali 10 pangkat min 4. Ini bisa juga ya. Gimana kita bisa dapat 0,0154? Nah, ini komanya kita geser ke belakang. 1, 2, 3, 4. Jadi ini 0, ini koma 0 depannya ya. Jadi 0,0154. Nah, perhatikan. Kemudian F-nya sama dengan M kali A seperti tadi ya, massa dikali percepatan gravitasi atau M kali G juga boleh di sini. Yaitu 61,6 dikali 10. Ini hilang berarti komanya. Jadinya 616 Newton. Maka P sama dengan F per A. F-nya 616 dibagi 0,0154. Nah ini perhatikan ya caranya, karena ini ada 1, 2, 3, 4 angka di belakang koma. Berarti untuk menghilangkan komanya kalian kalikan dengan 10.000. 10.000 nolnya 4 juga ya. Jadi ini coret habis, ini hilang komanya. Berarti tinggal 616 dikali 10.000, 6.160.000 dibagi 154 karena sudah hilang komanya. Maka hasilnya sama dengan ini 616 dibagi 154 dapat 4. 4 tinggal tambahin nolnya 4. 40.000 Pascal ya. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung ke WA Ibu ya. Untuk materi selanjutnya adalah mengenai tekanan hidrostatis. Nah, karena kalian punyanya LKS, maka Ibu jelaskan di LKS-nya ya. Tekanan hidrostatis itu tekanan pada zat cair. Kalau kemarin kita bahas mengenai tekanan zat padat, sekarang tekanan pada zat cair. Jadi tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu apa? Tekanan air ya, tekanan air, bahwa air yang ada di laut, yang ada di sungai, di danau dan lain sebagainya itu memiliki tekanan, ataupun air yang kita taruh di ember itu juga memiliki tekanan. Semakin dalam ya, semakin dalam maka tekanannya akan semakin besar. Ya, tekanannya akan semakin besar. Itulah kenapa bendungan, di bagian dasar bendungan dibuat lebih lebar, lebih besar karena tekanannya yang jauh lebih besar ya. Jadi kedalaman itu dihitungi dari permukaan air ya. Jangan dihitung dari dasar air tapi dihitung dari permukaan air, itu kedalaman. Nah, rumus untuk menghitung tekanan hidrostatis adalah di sini P, tekanan hidrostatis ya, atau pH bisa sama dengan rho. Rho ini adalah massa jenis zat cair ya, tergantung zat cairnya. Massa jenis zat cair satuannya kilogram per meter persegi per meter kubik ya ini. Kemudian dikali G. G ini adalah percepatan gravitasi dikali H ya, tinggi zat cair di atas titik yang diukur. Ini kedalaman ya. Ini H-nya ini bisa diartikan sebagai kedalamannya. Satuannya meter. Nah, ini untuk mencari tekanan hidrostatis. Kemudian yang nomor 2, hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes itu di sini kita mempelajari kenapa kok kapal laut yang besar bisa terapung di permukaan laut. Nah, ini ada hubungannya dengan hukum Archimedes, yaitu karena adanya gaya tekan ke atas ya.
Gaya tekan ke atas ini pertama kali dicoba atau dicoba oleh Archimedes ya, makanya disebut dengan hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan bahwa sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mendapatkan gaya tekan ke atas sebesar zat cair yang didesak benda itu. Nah, gaya tekan ke atas dirumuskan FA yaitu gaya tekan ke atas sama dengan rho kali V kali G. Rho VG ya. Rho ini adalah sama seperti tadi massa jenis zat cairnya, V volume benda yang tercelup ya, volume benda yang tercelup. Kemudian G adalah percepatan gravitasi. Jadi misalnya perhatikan ya. Jadi misalnya ini air, terus kita mencelupkan, misalnya kita memasukkan balok. Jadi volume benda yang tercelup yaitu hanya yang ini saja. Ya, volume benda yang tercelup. Dari mana kita tahu akan ada kenaikan volume ketika benda itu dimasukkan ke dalam zat cair tersebut ya. Nanti volumenya pasti naik. Kemudian berat benda dalam zat cair bisa dirumuskan, berat benda dalam zat cair sama dengan berat benda di udara dikurangi gaya apung. Nah, kemudian kita mempelajari di sini mengenai konsep terapung, melayang, tenggelam ya. Seperti yang Ibu bilang tadi, kalau bendanya seperti ini ya. Kalau bendanya seperti ini namanya terapung ya. Kemudian kalau melayang seperti ini, tidak terapung dan tidak tenggelam. Kalau yang ini ada di dasar namanya tenggelam. Kenapa benda bisa terapung? Karena massa jenis benda ya lebih kecil daripada massa jenis zat cairnya. Nah, kenapa benda bisa melayang? Karena massa jenis bendanya sama dengan massa jenis air. Yang ketiga, kenapa benda bisa tenggelam? Karena massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis air tersebut ya. Itu kemudian penerapan hukum Archimedes ini ada beberapa contoh, yaitu keran otomatis pada penampungan air, kemudian kapal selam. Nah, hidrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur massa jenis zat cair ya. Kalian bisa baca di LKS. Kemudian kita lanjut lagi satu, materinya adalah mengenai hukum Pascal. Hukum Pascal. Nah, hukum Pascal pertama kali percobaan ini dilakukan oleh Blaise Pascal, makanya diberi nama hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah sama besar. Perhatikan ya, ini bejana. Bejana berhubungan. Yang satu luas penampangnya kecil, yang satu luas penampangnya besar. Kalau kita memberikan tekanan di bagian ini ya, yang luas penampangnya kecil, maka tekanan ini akan diteruskan ke segala arah sampai ke bagian yang luas permukaannya lebih besar ya. Nah, keuntungannya apa yang diperoleh di sini? Kalian bisa menggunakan gaya yang kecil untuk menghasilkan gaya yang lebih besar. Karena ini luas permukaannya besar, maka gayanya akan lebih besar ya. Perhatikan, kalian akan bisa mendapatkan gaya yang lebih besar. Nah, contohnya pada alat untuk mengangkat mobil. Alat untuk mengangkat mobil yang ada di tempat pencucian mobil ya. Alatnya kecil tapi bisa mengangkat mobil yang berat ya. Ini keuntungannya dari hukum Pascal seperti ini ya. Kemudian untuk rumusnya yaitu P sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 adalah gaya tekan pada bejana 1, ini bejana 1 yang kecil, per A1 luas penampang bejana 1 sama dengan F2 per A2. Jadi kalau kalian mau mencari di sini ya, F1 sama dengan A2 per A1 dikali F2 ya. Nah, perhatikan di sini ya, kalau kalian ingin mencari F1 maka A1 per A2 kebalik ya. A1 per A2 dikali F2 kalau kalian ingin mencari F1 ya. Kalau kalian ingin mencari F2 berarti di sini A2 per A1 dikali F1. Ini ya. Ini rumus awalnya ini.
Jadi rumus awalnya ini, jadi kalau nyari F1 sama dengan A1 per A2 dikali F2, kalau mencari F2 sama dengan A2 per A1 dikali F1. Dan penerapan hukum Pascal banyak dimanfaatkan terutama dalam bidang otomotif, diantaranya pada dongkrak hidrolik dan rem piringan hidrolik. Nah, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Tugas hari ini adalah yang pertama. Yang pertama adalah kalian tulis rumus untuk mencari tekanan hidrostatis, gaya tekan ke atas, ya, gaya tekan ke atas, dan yang ketiga adalah rumus hukum Pascal, ya. Silahkan ditulis di buku latihannya. Kemudian soal yang nomor 2, jelaskan mengapa benda bisa tenggelam, melayang, dan terapung, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, ya. Jelaskan mengapa benda bisa tenggelam, terapung, dan melayang. Itu soal nomor 2. Kemudian soal yang nomor 3, perhatikan ya di sini. Soal yang nomor 3. Nah, bagaimana kondisi tekanan air jika kedalamannya semakin besar, atau kalau semakin dalam tekanannya bagaimana? Nah, itu pertanyaan yang nomor 3, ya. Silahkan dijawab, ditulis di buku tulisnya, kemudian dikirim ke WA Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.